Jadi kalau kita suntik pas sakit itu tidak membatalkan puasa. Jimain nasian itu loh. Orang yang jima karena lupa tidak batal puasanya. Jangan dipraktekkan loh Pak. Apalagi belum balik, mutus sop gitu loh. Sop itu barisan maksudnya, bukan sop 3 bukan. Mutus soft. Kalau sop itu lain, soft ya, bahasa Arabnya soft, barisan. Jadi nggak ada ya istilahnya batas umur enggak, cuma yang baik diatur, yang tua, yang muda, terus perempuan kan ada aturannya itu, gitu loh. Jadi kita tinggal ngatur aja. Kalau anak-anak tolong jangan ditaruh di depan, taruh di belakang. Dan yang di belakang imam ini usahakan orang yang sanggup menggantikan imam. والقلب وما يهوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam kajian fikih. Kemarin kita bahas tentang shaum atau puasa. Kita lanjut ya. Jadi perlu saya sampaikan tentang riwayat puasa, sejarah puasa. Sampun nate diceritani kapan puasa itu dimulai. Kalau belum tak ceritain sekarang. Mata tusra'u syiamu Ramadan. Jadi qabla an tusra'a syiamu Ramadan yu'maru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin wa yauma Asyura. Jadi sebelum Ramadan ini diwajibkan kepada Nabi, sebelumnya Rasul diperintahkan untuk puasa di setiap bulannya 3 hari. Dan puasa tanggal 10 Asyura. Nah, ketika setelah hijrah di tahun kedua hijrah, pada bulan Sya'ban turunlah perintah puasa. Jadi perintah puasa ini awal mula dimulai turunnya bulan Sya'ban tahun kedua hijrah. Nah, setelah turun perintah puasa Ramadan setelah tahun kedua hijrah, maka 3 hari yang setiap bulan tadinya wajib, tanggal 10 Asyura wajib menjadi sunnah. Sampai sekarang menjadi puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15. Ada hadisnya. Karena Rasulullah SAW yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin wa yauma Asyura. Jadi Rasul itu memang dulu puasa setiap bulannya 3 hari dan puasa tanggal 10 Asyura. Itu sebelum Ramadan. Jadi sebelum diwajibkannya Ramadan ini memang dulu sudah Rasulullah berpuasa. Begitu juga sholat. Kita kan barusan mengadakan peringatan Isra Mi'raj tuh. Bulan Rajab yang hasilnya mendirikan sholat 5 waktu.
Hari apa Isra Mi'raj itu? Tanggal 27 Rajab. Hari malam Senin. Jadi ketika Rasulullah ini tidur sendiri di rumahnya Ummi Hani itu saudara kandung Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan ketika Rasulullah sedang berada di lingkungan Masjidil Haram bersama dua sahabatnya Hamzah. Tiba-tiba malaikat datang mengajak Rasul untuk jalan-jalan berjumpa dengan Allah. Walhasil Isra Mi'raj menghasilkan kewajiban sholat 5 waktu. Timbul pertanyaan, lah sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, apakah Rasulullah nggak sholat? Sholat betul. Karena tadi malam berisi pengajian masih hafal. Sholat. Karena apa? Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu tahun 10 ke Nabi Ba'da Nubuwah, setelah Rasul menjadi Nabi. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu 10 tahun setelah Rasul diangkat menjadi Nabi. Tapi bukan berarti sebelum Isra Mi'raj Rasulullah nggak sholat. Rasulullah sholat. Ada ulama berpendapat sholatnya Rasulullah sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu itu malamnya 2 rakaat, siangnya 2 rakaat. Jadi cuma 2 waktu. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun sholat. Terbukti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, datanglah Jibril. Inna Jibrila atahu fi awwali ma uhiya ilaihi wa 'allamahu wudu was shalah. Ketika Rasul menerima wahyu pertama, datanglah Jibril dan memberikan pelajaran, mengajari Muhammad tentang wudu dan sholat. Itu menunjukkan bahwa sebelum Isra Mi'raj Rasul juga sholat. Begitu juga puasa. Sebelum turunnya perintah puasa pada bulan Sa'ban itu, Rasul juga berpuasa. Gitu. Jadi yang tadinya 3 hari itu wajib, Asyura wajib menjadi sunnah. Jadi puasanya Rasulullah itu setelah hijrah cuma selama 9 tahun. Jadi Rasulullah ini melaksanakan puasa Ramadan cuma 9 tahun. Karena setelah tahun ke-10 puasa itu Ramadan, Rasulullah sudah wafat di bulan Rabiul Awal. Wa al-wal tasyiati siyami Ramadan sanata saniyah min al-hijrah ya ma'asyura min Sa'ban ba'da nuzulil amri bil qiblah ila al-Masjidil Haram. Jadi turunnya perintah puasa ini setelah adanya perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi ketika Rasulullah ini masih di Madinah masih di Masjidil Haram sebelum ke Madinah, sebelum hijrah, kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa. Nah, sebelum turun perintah puasa, sebelumnya Allah menurunkan perintah menghadapkan wajahnya ketika sholat menghadap Masjidil Haram. Masjidil Haram yang tadinya masuk tahun pertama, tahun kedua, ini masih menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram. Jadi 2 tahun hijrah baru diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram. Makanya Masjidil Aqsa itu katanya, saya belum tahu masalahnya, katanya masjid yang punya 2 mihrab. Yang satu mihrab yang asli, yang satu mihrab yang baru untuk menghadap Masjidil Haram. Jadi satu-satunya masjid yang mempunyai 2 mihrab itu Masjidil Aqsa. Lalu siapa Nabi yang pertama kali melaksanakan puasa Ramadan? Yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabiullah Nuh ketika selamat dari banjir bandang itu melaksanakan puasa. Jadi para ulama juga berpendapat bahwa
kewajiban berpuasa. Karena pada dasarnya kewajiban puasa kita ini ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya dalam ayat ini tidak ada yang menunjukkan puasa Ramadan. Ya kan? Nggak menyebut Ramadan gitu loh. Tapi para ulama, Imam Qatadah mengatakan yang dimaksud puasa, kewajiban puasa itu ya puasa Ramadan. Sepakat para ulama. Dan ayat yang kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kita diwajibkan puasa sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Itu ada yang mengatakan kewajibannya sama. Wajib puasa, caranya sama, dan bulannya juga Ramadan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, sama-sama wajib, cuma jumlahnya nggak sama, bulannya juga nggak sama. Itu cuma pendapat para ulama. Intinya kita beriman bahwa selain umat Muhammad, juga umat-umat terdahulu diperintahkan melaksanakan puasa dan hukumnya wajib. Kiranya itu sedikit tentang sejarah puasa. Bisa dipahami? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak tentang masalah saya mau membahas masalah sesuatu yang membatalkan puasa. Nanti kalau nggak tahu yang membatalkan, melakukan sesuatu perasaannya nggak batal, ternyata batal. Makanya saya sampaikan malam ini. Sambil dipersiapkan yang mau ditanyakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'rif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumi fid dharain amin. Ya mujibas sa'ilin. Ini kitab Bajuri. Hasyiah Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi shaim asyratu asya'. Walladzi utai barang yuftiru kang batal bihi sab alladzi sapa as-shaimu wong kang poso, ngono kene. Lafat as-shaimu digawe fa'il bisa atau gini. Walladzi utai barang yuftiru kang batalake bihi sebab alladzi as-shaima wong kang poso juga iso. Jadi sesuatu yang membatalkan orang yang berpuasa iku asyratu asya'a, ada 10. Ahaduha wasaniha, adapun nomor 1 dan kedua iku mawasola amdan ilal jauf. Itu masuknya sesuatu benda pada lubang secara sengaja. Tapi jauf tadi al-munfatih. Al-munfatih itu lubang pada diri manusia, al-munfatih yang terbuka. Tapi di sini di dalam syarahnya disebutkan infitahan zahiran mahsusan. Artinya apa? Lubang yang ada pada jasad kita, tapi lubang ini yang terlihat nyata. Contohnya lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang dubur, lubang kubul. Ini namanya infitahan mahsusan zahiran. Ya. Ketika kita memasukkan sesuatu atau kemasukan sesuatu, baik disengaja ataupun tidak, maka puasa kita batal apabila memasuki salah satu lubang yang tadi. Fala yadur wusulul kufli min la'in awituhni aw ma'il iftisal wa in wujidalu asarun bibatinihi yatasyarrabul masam wa yasabul jasad. Jadi ketika tadi disebutkan batalnya puasa sebab masuknya sesuatu melalui lubang yang tampak nyata, maka tidak batal ketika sesuatu benda itu masuk ke lubang yang tidak nyata. Contohnya kita mandi atau wudhu yang biasa nggak berlebihan, bekasnya wudhu ini kok masuk lubang mata. Ini tidak batal. Karena apa? Ini dianggap pori. Gitu.
Sampai wudhu, kena air, kemasukan di lewat lubang. Kan ada lubangnya mata ini. Kok kemasukan air, tidak batal. Atau minyak misalnya. Minyak, kita minyakan rambut, ngeresep lewat pori juga nggak batal. Atau kita mandi, ada keberisikan air, nggak batal. Kecuali kita mandinya berlebihan, misalnya selulup. Gimana kalau kita puasa kok selulup? Tahu selulup kan? Mentang-mentang panas, delalah baunya bening, lompat ya, biur, langsung yang jero, wah enak ya. Tapi sambil ngokop. Jadi kalau puasa itu dilarang kita berenang sambil selulup ya. Karena apa? Kita selulup atau berenang nyelam ini berpotensi masuknya air. Ya. Maka ada yang mengatakan ini hukumnya makruh, bahkan ada yang mengharamkan. Karena apa? Potensi kemasukan airnya banyak. Gitu. Paham nggak? Jadi pertama dan kedua masuknya sesuatu melalui lubang yang tampak nyata. Tadi kalau lewat pori-pori enggak. Au ghairil munfatih, atau lubang yang tidak terbuka yang asli. Kal wusuli mim ma'munatin ila ra'si, seperti masuknya sesuatu lewat kepala yang terluka, misal kepalanya kok bolong ya, masuk bolong gede misalnya, masuk sesuatu sampai ke leher misal loh ini ya, itu batal juga kalau seperti itu. Wal muradu, yang dikehendaki musonef atau pengarang kitab ini, imsaku so'im an usuli ainin ila yusamma jawfan. Jadi yang membatalkan puasa yang dikehendaki musonef, yang dimaksud musonef tadi, masuknya sesuatu pada lubang yang memang lubang itu dikatakan jauh, lubang yang asli, yang zahir, yang maksus tadi. Kalau enggak ya enggak batal gitu loh. Pori-pori misalnya. Wasalisu yang ketiga yang batalkan puasa iku al hukmatu fi akhatis sabilain, menyuntikkan obat lewat salah satu lubang dua. Misalnya sakit, suntik lewat dubur atau kubul, jalan depan atau jalan belakang. Ini batalkan puasa. Wahia, yang dimaksud hukna dawaun yuhkanu bihil marid fi kuburin otuburin al mu'abbar anda fil matni bisabilaini. Jadi yang dimaksud hukna itu berobat. Walaupun niatnya berobat, kalau masuknya lewat salah satu lubang depan atau belakang tetap batal. Nah, bagaimana dengan ketika kita puasa sakit terus pengen suntik, boleh enggak? Asal ngoten. Boleh apa nih? Boleh. Jadi kalau kita suntik pas sakit itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena masuknya obat ini tidak melalui jalan yang maksus tadi, lubang yang nyata gitu loh. Dan itu pun tidak mengenyangkan. Tapi suntik ini hukumnya dua loh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh yang suntiknya ini untuk mengobati supaya badan kita lebih kuat, yang tadinya gregesi adem disuntik pas poso ben uji batal misalnya, bis gregesi masih jam 3 suntik akhirnya kuat, itu boleh. Tapi ketika suntiknya itu kayak impus supaya kenyang, nah ini yang tidak boleh. Maksudnya diakali, pas poso gimana caranya biar nggak lapar, diimpus wae tidak ini ora batal, loh itu ngakali namanya. Nah, suntik yang model impus tetap batal karena mengenyangkan tadi. Warebi'u, yang keempat al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Kalau kita muntah sengaja itu batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Fa illam yata'ammad
lam tabtul shaumuhu kama sabaq. Kalau enggak sengaja tidak batal. Wal khamisu al wat'u amdan fil farji. Ini lucu ini, yang nomor 5 ini. Jima kepada istrinya di bulan Ramadan. Ini jelas-jelas membatalkan puasa. Tapi ada yang jima lupa. Jima atau jima kan? Berhubungan suami istri tapi lupa. Itu tidak membatalkan puasa loh Pak Roni. Tapi kira-kira ada enggak? Ya aneh juga ya. Pura-pura lupa katanya. Begitu selesai mau lali kok. Aduh. Fala yuftirus shaim bil jima'in nasiyan itu loh. Orang yang jima karena lupa tidak batal puasanya. Jangan dipraktekkan loh Pak. Wah, tanggane melu-melu. Emang lali apa jenenge? Sebenarnya orang yang makan pun ya, misalnya kita puasa nih, kok lupa makan. Ini kalau memang orang itu orang yang baru masuk Islam, orang yang Islamnya belum kuat, atau jauh dari ustadz, dari ulama, maka puasanya yang makan sudah sepiring tadi nggak masalah. Udah makan sepiring kok tiba-tiba ingat, aku mau puasa ya, tetap sah, karena masih Islamnya masih lemah dan dia jauh dari orang yang memberikan ilmu tentang masalah puasa. Tapi ketika seperti kita ini tiap hari udah dijejeli ilmu misalnya, nggak boleh, tetap batal gitu loh, walaupun lupa. Makanya harus hati-hati. Biasanya yang lupa itu kalau hari pertama kedua, karena belum terbiasa. Makanya Rasul mengatakan kan, bulan Rajab bulannya menanam, bulan Sa'ban bulannya menyirami, bulan Ramadan bulannya panen. Mulai bulan Rajab kita dilatih puasa, bulan Sa'ban dilatih puasa. Nanti Ramadan terbiasa nggak lupa, gitu loh. Nggih toh? Nah, ini bulan Sa'ban. Ini juga disyariatkan puasa. Berapa hari? Nggak ada batasan. Kata Nabi begini, hadisnya Aisyah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syiyama syahrin ila Ramadan. Saya tidak pernah melihat Rasul ini puasa sempurna sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Wa ma ra'ahu aksara syiyaman minhu fi Asyura. Dan aku tidak pernah melihat Rasul ini puasa sunnah yang lebih banyak dibanding di bulan Sa'ban, bukan Asyura, Sa'ban. Jadi kata Aisyah, Rasul ini puasa sunnah yang paling banyak di bulan Sa'ban. Ada lagi hadisnya Usamah bin Zaid. Jadi pernah bertanya Usamah bin Zaid ini, ya Rasulullah, lam ara kata sumu syahran minasyuhuri mata sumin Sa'bana. Ya Rasul, aku kok enggak pernah melihat sampean ini puasa seperti puasa Sa'ban ini banyaknya. Qala Rasul menjawab, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu fi Sa'ban. Jadi baina Rajab wa Ramadan. Iya wahai Usamah, bahwa bulan Sa'ban ini bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yang mana bulan ini sering dilupakan oleh orang-orang, nggak digatek nih. Mereka nggak tahu kalau ibadah di bulan Sa'ban itu luar biasa, gitu loh. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mali li rabbil alamin. Yang mana di bulan Sa'ban ini kata Nabi, amalia seorang hamba diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Makanya aku senang ketika amalku dilaporkan ke hadapan Allah, saya sedang keadaan berpuasa, kata Nabi. Nah, dari dua hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa di bulan Sa'ban ini kita diperintahkan untuk berbanyak puasa sunnah. Insyaallah kalau kita di Rajab sudah latihan puasa, latihan ibadah yang lain, baca Quran,
sholat sunnah, di Sa'ban kita tingkatkan kembali, yang biasanya baca Quran selembar jadi sajus misalnya. Nanti di Ramadan ngaji. Kalau bisa Ramadan ini setiap rumah ada suara ngaji. Makanya saya mengadakan kegiatan tahtimul Quran yang bergilir antara masjid-masjid sekecamatan rencananya yang sudah berjalan ini. Nanti insya Allah bulan depan bertempat di Al-Iman. Tujuannya apa? Selain kita menjalin ukhuwah, melatih masyarakat, ayo kita giatkan Quran. Di rumah-rumah mari kita perdengarkan Quran. Jangan nyanyian terus. Alangkah indahnya kalau setiap habis subuh di rumah walaupun reot, suara Quran. Habis maghrib suara Quran. Walaupun bentar-bentar nggak masalah. Kata Nabi, zayyinu buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat sunnah dan baca Al-Quran. Insya Allah ya, diisi baca Quran. Tadi sampai nomor 5, jadi yang membatalkan puasa yaitu jima. Kalau jimaknya tidak sengaja, maka tidak batal. Tapi jangan dipraktekkan. Kayaknya orang mungkin lah itu. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku al-ingzalu. Ingzal itu apa? Apa ingzal? Keluar mani, keluar sperma. Wa huwa khurujul mani an mubasyaratin. Jadi keluarnya sperma karena bersentuhan, ya. Bila jima'in muharraman kana ka ikhraji biyadihi au ghairi muharramin ka ikhraji biyadi zaujati au jariyatihi. Jadi ketika keluar sperma karena bersentuhan tanpa jima, sampai punya istri Ramadan siang-siang deket-deket keluar. Nah, ini membatalkan puasa. Baik keluarnya itu dengan tangan sendiri yang haram, kita diharamkan, atau dikeluarkan istri, sama saja haram. Enggak haram. Kalau yang keluarkan istri enggak haram, tapi membatalkan puasa. Wahtaruza bimubasyaratin an khurujil mani bihtilamin, kecuali kalau keluarnya sperma tadi karena mimpi. Pas siang-siang puasa tidur mimpi keluar sperma, itu tidak batal kalau mimpi. Fal iftara bihi jasman, jelas tidak batal. Wasabiu utawi kang kaping 7 ila akhiril asyrah maring akhir 10. Jadi nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 yaitu haid, nifas, junun, riddah. Haid juga batal puasa. Maksudnya ya batal pas puasa kok haid batal, nifas, junun, edan pas puasa kok edan. Itu puasanya batal. Terus riddah, murtad juga batal. Famata tara syai'un minha fi asna'i shaum aqtalahu. Jadi ketika siang-siang puasa kalau dia tidaklah gila, walaupun gilanya enggak lama, itu batal puasa. Dan nanti ketika tetap qadha. Yustahabu fi shaumi salah satu asya. Dan disunahkan di dalam puasa itu ada 3. Akhaduha takjilul fitri. Nah, sunahnya puasa tadi yang membatalkan puasa ada 10. Sebelum menginjak ke sunahnya puasa, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sesuatu yang membatalkan puasa. Monggo Pak, Bu. Ya. Ini kaitannya dengan tadi, misal seseorang itu pada malam harinya melakukan hubungan suami istri, kemudian dia telat sampai nggak sahur. Siang. Kesiangan. Tahun-tahun, ya. Bagaimana? Apakah melanjutkan puasa atau Puasa? Nggak apa-apa.
Biasakan aja seperti itu. Tidak apa-apa. Kalau jimanya sebelum subuh. Tapi kalau berhubungan istri itu setelah subuh jelas batal. Malah ada kifarohnya itu gitu. Jadi kalau misalnya hubungannya waktu malam, habis hubungan tidur lelap, bahkan sampai nggak sahur, sampai subuhnya lewat, wah, aku subuh orang atus sih, puasaku piye? Nggak apa-apa, tetap puasa, ya seperti biasa, puasanya sah. Yang penting malamnya nih niat. Intinya niat loh. Saya ingatkan lagi, awal puasa pertama nanti harus niatnya dijamaah. Saya sengaja niat puasa Ramadan seluruh hari Ramadan mengikuti pendapat Imam Malik fardu karena Allah. Gitu. Jadi masalah pertanyaan tadi paham ya? Ya. Untuk ini lah, obat mata itu kan ada dua. Ada yang kalau kita tes sudah selesai, ada yang ya, kalau kita tes kan dia sampai ke lidah. Rasa pahit itu gimana untuk keduanya itu? Obat tetes mata. Ya. Ini juga memang di sini kan tadi dijelaskan ya, kita ulangi lagi. Fala yadhurru sulul kufri minal ain awid dukni awil ma'in iktisal ya. Jadi tidak apa-apa ketika ada air masuk ke lubang mata, terus obat atau minyak ya ke lubang mata. Di sini dikoyitin mana tadi? Tulisannya cilik-cilik aslinya. Wa in wujidalahu asarun bi batanihi ini loh. Tidak apa-apa walaupun ditemukan bekas di dalam. Ada rasanya ya. Wa in wujida asarun bi batinihi yatasarrubul masam. Karena sesuatu yang masuk ini bukan dikategorikan masuk melalui lubang yang mahsus zohiron tadi, tapi masam-masam itu apa? Pori-pori. Jadi wa in wujida asarun bi batanihi, artinya tidak apa-apa gitu. Oke, menurut kitab loh nih. Kalau ngikutin kitab asal. Wonten malih ingkang lanjut. Ya. Oh. Enggak. Kumur wudu enggak. Namanya wudu enggak batal. Ketika kita wudunya atau kumur-kumurnya biasa, enggak berlebihan. Karena di dalam wudu itu aslinya antara kumur-kumur dan ngisep air, ingtingsak ya. Itu yang bareng, yang bagus kan yang bareng kan. Pas kita nganu air gini langsung dimasukkan sambil nyerap hidung. Aslinya yang bagus. Cuma kalau puasa janganlah gitu loh. Karena apa? Potensi masuknya air. Yang tidak dibolehkan itu berlebihan, makruh hukumnya. Ya, cuma makruh aja. Enggak apa-apa, makruh hukumnya. Kalau bisa dihindari itu aja. Biarin mulutnya bau enggak masalah, enggak usah gosok gigi lah. Kenapa? Gimana? Ada hadisnya itu. Jadi iya. Jadi bacine, ambune, mulut yang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Ya. Jadi nggak masalah mulut bau karena baunya puasa. Antanu fami soimin atyabu minamiski yamal qiyamah. Jadi bau mulutnya orang berpuasa ini nanti lebih harum dibanding minyak misik di hari kiamat. Jadi nggak masalah. Ya wajar orang puasa bau gitu. Paham nggih? Ada yang mau tanya lagi? Ya.
Mm-mm. Oh. Batas umurnya ada batas umurnya atau gimana yang bisa membatalkan sholat atau tidak. Sementara saya sering mendengar kalau masjid sudah tidak ada anak tandanya sedang kiamat. Tapi ada nggak batas-batas anak yang bisa masuk ke masjid dan tidak mengganggu pada soal sholat Jumat? Jadi masalah masjid ada anak ini udah sejak zaman Nabi Muhammad udah. Ketika Rasulullah sholat bahkan sujudnya lama karena apa? Di punggungnya ada cucunya, ya kan? Ketika di masjid seperti ini ada anak mainan, biarin nggak masalah. Kenapa? Itu bukti kalau anak ini cerita masjid. Ketika dia ditegur, dimarahin, pergi sana deh, jangan di masjid, berisikin misalnya. Justru anak-anak ini nanti kabur dari masjid, sampai gede mau malas ke masjid. Nah, kalau udah senang ke masjid, walaupun mainan biane, tinggal mengarahkan. Nah, ketika waktu sholat, tinggal kita ngaturnya. Kalau bisa usahakan anak-anak jangan di sop depan atau mutus sop. Misalnya ini sop. Anak-anak kalau bisa di pinggir. Misalnya saya bawa anak ya. Nah, saya berdirinya di pinggir, anak saya di belah kiri. Jangan di tengah. Kalau di tengah, apalagi belum balik, mutus sop, gitu loh. Sop itu barisan maksudnya, bukan sop. Tiga bukan. Mutus sop. Kalau sop itu lain, soft ya, bahasa Arabnya soft, barisan. Jadi nggak ada ya istilahnya batas umur enggak. Cuma yang baik diatur, yang tua, yang muda, terus perempuan kan ada aturannya itu, gitu loh. Jadi kita tinggal ngatur aja. Kalau anak-anak tolong jangan ditaruh di depan, taruh di belakang. Dan yang di belakang imam ini usahakan orang yang sanggup menggantikan imam. Ketika imamnya ini batal, ada yang maju. Lah, sholat sing kene bocah-bocah sing urung paham. Ketika imamnya batal, tinggal deh. Lek maju lek. Repot. Makanya kalau yang di belakang imam ini ya orang yang sanggup menggantikan imam. Gitu. Ya nggak harus pinter banget, enggak. Yang penting dia bisa membaca bacaan sholat dan mau mengimami gitu loh. Nggak harus yang pinter, enggak. Iya. Terus kalau ada yang kadang-kadang saya dengar ada yang sedikit nih rapatkan barisan, dan ada juga yang nggak mau rapatkan barisan itu hukumnya apa ya? Oh, itu kan tinggal kitanya aja. Sebenarnya karena gini loh, kita merapatkan barisan dalam shop, lurus dan rapat itu kan perintah Rasul. Ketika ada celah, ini anak ditempatin setan. Setan ini akan desel-desel sampai digambarkan Nabi kayak tahu anak kambing yang masih kecil nyusung ini loh. Nah, kayak gitu. Kayak saya wis ini paling seandainya kelihatan gitu loh. Makanya kalau bisa jangan kasih celah. Tapi ya jangan terlalu apa sampai punya kira-kira lah. Enggak harus sampai ruwapet enggak. Yang dikatakan sawu sufu fakum fa in atas fi atas sufuf minta mamis sholat. Saya ada cerita. Jadi di Wayabong ini kan banyak ya di sana itu orang-orang yang tadinya preman, orang-orang nggak kenal agama. Sekarang alhamdulillah setiap habis subuh dan habis maghrib ngaji. Habis maghrib ngaji sampai isya. Nanti habis subuh sampai suruh. Iya itu, alhamdulillah. Dan dilala orang-orang itu orang-orang kaya malah. Jadi pembangunan masjid itu sama mereka itu yang tadinya orang muslim itu megah jadi masjidnya. Mereka giat. Nah, suatu hari ada seorang imam ngimamin sholat kan. Jamaahnya orang-orang model kayak gitu. Nah, biasanya imam kan harusnya madep ke jamaah ngomong sawu sufakum fa in atas fi atas minta mamis sholat. Lalu imamnya juga kurang paham mungkin. Ketika menghadap ke jamaah cuma tengok gini.
Jamaah yang geleleng kan tanya, ada apa Pak? Gitu loh. Kirain nanya sesuatu kan. Akhirnya apa? Tersinggung imamnya. Mutu nggak mau jadi imam. Gitu. Sebenarnya kalau jamaah paham, artinya tengok-tengok itu kan wis rapet urung, lurus kok urung. Tapi karena mantan preman ya wajar lah tanya, ada apa Pak? Gitu kan. Kok ndelalah imamnya juga mutung gimana ya? Ini tentang masalah azan, Bapak. Gimana? Tentang azan. Azan, ya. Ada anak usia 12 tahun, dia diajarkan mengaji, belajar sholat dan belajar azan. Dikala dia azan, dia azan maghrib. Setelah ingin qomat, dia dilarang. Itu bagaimana? Sebenarnya ini kan hal-hal seperti itu makom taklim ya. Makom taklim itu ketika masih usia-usia belajar itu sebenarnya azan pun boleh, iqamat juga boleh. Enggak kok harus azan harus sudah balik ini. Kita yang tua ini tinggal mengarahkan sebenarnya itu. Misalnya anak mau ngaji ya, kalau ada yang kurang pas, azan kurang pas, kita deketin, kita arahkan, kita didik. Misalnya kurang pas apa? Walaupun belum balik nggak masalah. Makom taklim namanya boleh. Nah, ketika mau qomat kok pergi, nah besok ditanya, kamu tadi azan, ketika qomat kok pergi kemana, Dek? Misalnya loh. Oh saya Dia ingin qomat dilarang. Oh gitu. Terus setelah saya tanyakan dengan si yang melarang tadi ini, ini kan kesempatan untuk anak-anak azan dan qomat. Jawaban beliau, nanti kalau anak kamu, mungkin anak kamu ada lomba azan nanti saya daftarkan. Itu bagaimana? Jawaban beliau begitu. Jadi ya kita harus apa ya, merubah cara berpikir ya, supaya makmur masjid ini ya. Memang banyak yang kayak gitu itu di mana-mana banyak orang terlalu apa ya berpikirnya, terlalu kaku misalnya. Anak-anak itu kalau ada kemauan, ayo didorong, bagaimanapun bentuknya didorong gitu aja lah. Bagaimana supaya baik? Iya. Karena antum subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda ini pemuda masa kini tapi akan menjadi pemuda ya pemimpin masa akan datang. Makanya sejak dini dididik. Kita sebagai orang tua yang wajib mendidik. Gitu loh. Inna fiyatikum amrul ummah wa fi hayatikum wa fi aqdamikum hayataha. Jadi di pundak anak-anak itulah nanti masalah umat ini dipimpin. Makanya sejak dini jangan ditolak, diarahkan. Justru harusnya malah senang ada anak-anak seperti ini gitu. Coba anak dikumpulkan, diarahkan. Apalagi mau azan. Saya ini punya anak murid ngaji, tak ajarin azan walaupun kecil-kecil. Caranya begini. Bahkan ada anak kecil, Pak Ustadz saya mau azan ya. Bisa emangnya? Bisa. Tak tes dulu. Habis Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Oh belum bisa, besok ya belajar dulu. Itu. Kamu belajar aja, nanti kalau udah bisa tak suruh azan. Gitu. Karena anak-anak ini kalau disuruh itu senang, timbullah gairah. Apalagi kita perhatikan, tambah bergairah. Tapi ketika kita marahin, mutung. Hah? Oh, ya karena dia juga nggak tahu seperti itu, mungkin belum tahu gitu loh. Ya intinya hal-hal seperti itu harus dibicarakan bersama, manfaat dan madorot itu. Kiranya itu aja, pendekatan aja kalau masalah itu. Oke, ada lagi? Cukup. Waktunya masih ya? Kalau waktunya masih mau membahas yang sunnah puasa, cuma 3 sunnah puasa. Hah? Udah azan? Kalau udah azan kita
kita tutup. Ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Alamin. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.